Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Asri Aitko. Wah, ini kayaknya udah lumayan lama aku nggak bikin video tentang drama Korea. Padahal akhir-akhir ini tuh lagi ada drama Korea yang seru banget dan lagi aku ikutin. Sekarang itu kayaknya udah episode 11-12an. Terus kalau misalkan kalian sering nonton drama Korea, pastinya udah nggak asing banget sama pemeran utama yang ada di drama Korea ini, yaitu Lee Joon Ki dan juga Moon Chae Won. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Flower of Evil. Oke, jadi drama Korea ini tuh sebenarnya ngingetin aku sama drama-drama Korea yang zaman dulu, kayak misalkan Killer gitu. Karena ini tuh drama Korea yang memecahkan sebuah kasus di masa lalu gitu. Nah, dalam hal ini karakter utamanya adalah seorang detektif, tapi yang menarik adalah bukan cuma nyeritain tentang kedetektifannya, tapi juga menceritakan tentang kehidupan pribadinya gitu. Oke, jadi langsung aja, tokoh utama pria kita itu adalah seorang karakter yang diperanin sama Lee Joon Ki. Dia adalah seorang laki-laki yang didiagnosa memiliki kepribadian antisosial gitu, dan dia juga kesulitan untuk mendeteksi tentang siapa dirinya sendiri. Bahkan dia juga kayak nggak bisa mengekspresikan perasaan dia, atau dia bahkan merasa nggak memiliki perasaan apapun gitu. Nah, di tengah persepsi tentang diri sendiri yang kayak gitu, dia juga hidup di lingkungan keluarga yang dipersepsikan buruk sama lingkungan sekitar. Singkat cerita, pokoknya intinya dia menyimpan kehidupan yang mengerikan di masa lalu, dan sekarang ini dia hidup menggunakan identitas palsu milik orang lain. Tapi suatu ketika dia ketemu sama Moon Chae Won dan pada akhirnya menikah hingga mereka punya anak. Nah, si Moon Chae Won ini tuh nggak tahu tentang masa lalu suaminya dan bahkan tentang kepribadian yang dimiliki sama suaminya. Mereka terkesan hidup bahagia banget gitu, sampai memiliki seorang anak yang kelihatannya itu sangat disayang banget sama bapaknya. Nah, di sisi lain, si Moon Chae Won ini tuh adalah seorang detektif yang menyelesaikan kasus-kasus berat seperti pembunuhan, hingga suatu ketika dia harus memecahkan kasus di masa lalu yang ternyata berhubungan dengan suaminya, sehingga perlahan-lahan identitas suaminya dan latar belakang kehidupan suaminya itu terungkap gitu. Nah, menurut aku ini menarik banget sih. Dari episode pertama sama episode kedua itu udah langsung menggebrak, udah langsung bikin penasaran, dan gak cuman bikin tegang tapi juga bikin kita merasa hangat gitu, merasa nonton drama Korea yang penuh dengan kasih sayang, tapi juga di sisi lain adalah drama Korea yang menyimpan banyak misteri gitu. Makanya di awal-awal episode udah langsung tertarik banget sama drama ini, apalagi di akhir episodenya itu selalu ditunjukkan adegan-adegan yang bikin kita penasaran untuk pengen tahu adegan apa nih kira-kira di episode selanjutnya gitu. Nah, di saat yang bersamaan dengan drama Korea Flower of Evil ini sebenarnya tayang juga drama Korea Graceful Friends. Dan kalau misalkan kalian ngikutin drama Korea Graceful Friends ini juga sebenarnya mengungkap kejadian-kejadian mengerikan di masa lalu yang ternyata berefek di kehidupan sekarang. Yang menariknya adalah meskipun keduanya mungkin sudut pandangnya sama ya, dari masa sekarang ngelihat ke masa lalu, tapi yang menjadi perbedaan adalah menurut aku si Flower of Evil ini lebih menarik dan lebih nggak bikin pusing. Menariknya karena apa? Karena si Flower of Evil ini tuh di banyak adegannya itu menyimpan clue-clue sehingga kita itu nggak pusing sendiri, nggak ribet, dan nggak terkesan dipaksakan untuk dibikin rumit gitu. Jadi pokoknya cara penceritaannya ini tuh runut gitu di drama Korea Flower of Evil ini. Beda halnya dengan Graceful Friends yang kayaknya tuh pokoknya semuanya dibikin ribet, padahal tujuannya sama, untuk mengungkap kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi di masa lalu. Jadi intinya enak banget deh pokoknya kita ngikutin gaya penceritaan yang ditampilkan di Flower of Evil ini. Kita bisa mudah ngerti, penceritaannya runut, dan juga disebar berbagai clue di episode-episode awal, sehingga pas kebenarannya terungkap itu kita bisa langsung connect gitu, bisa langsung ngerti, oh ini tuh ternyata yang terjadi seperti ini gitu. Nah, selain itu yang juga bikin seru adalah, tadi kan aku udah jelasin karakter yang diperanin sama Lee Joon Ki ini tuh adalah seseorang yang antisosial dan tidak bisa mendeskripsikan diri dia sendiri itu seperti apa. Dan bahkan di akhir-akhir kita juga tahu bahwa dia menyimpan masa lalu yang begitu rumit. Tapi yang bikin menarik di sini adalah kita itu justru melihat dia itu sebagai seseorang yang lovable banget di awal-awal episode. Sehingga ketika kebenaran-kebenaran itu terungkap,
kita itu kayak ada di titik persimpangan, kita itu harus membenci dia atau kita itu tetap suka sama dia gitu. Karena dari yang kita tahu dia itu orangnya baik banget misalkan gitu. Bahkan malah cenderung kayak terlalu lovable, terlalu banyak senyum dan agak creepy gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu di awal-awal episode itu tuh kita udah diperkenalkan dengan dua karakter utama kita ini tuh yang sangat baik, sangat bahagia, sangat harmonis, dan kita jadi sayang sama dua-duanya gitu. Apalagi didukung dengan karakter anak kecil yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi kayak nggak ada tuh persepsi bahwa dia itu orang jahat. Jadi pas semuanya pelan-pelan terungkap, kayak ada pergolakan batin juga, sebagaimana yang dirasakan sama Moon Chae-won gitu. Dia kan pasti kecewa sama suaminya, nah kita juga kayak sakit hati, ikut ngerasain, ikut berempati gitu. Karena kita tahu bahwa mereka itu kayak saling mencintai dan hingga pada akhirnya saling menyakiti satu sama lain. Nah terus melalui drama Korea ini juga kita itu diajak pelan-pelan mengerti karakter dari masing-masing manusia. Yang pada intinya adalah nggak semua orang yang kita lihat di permukaan itu dalamnya juga seperti itu gitu. Tidak semua orang benar-benar menunjukkan siapa dia sebenarnya, karena siapa tahu dia itu menyimpan sesuatu yang berat dalam hatinya. Tapi ada beberapa orang juga yang memang se-pure Moon Chae-won gitu. Salah satu yang menarik perhatian juga adalah kakak dari Lee Jun Ki. Meskipun dia itu digambarkan sebagai seseorang yang dalam tanda kutip antagonis karena memiliki masa lalu yang buruk, tapi pas nonton kita itu nggak ngejudge dia gitu. Jadi kita itu tetap bisa berempati meskipun dia digambarkan sebagai seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam. Intinya, di drama Korea ini tuh kita bisa ngelihat berbagai macam orang, berbagai macam karakter yang tumbuh meskipun masa lalu itu biar bagaimanapun bakalan tetap dia bawa seumur hidup. Secara keseluruhan pokoknya Flower of Evil ini aku rekomendasiin, dan bahkan menurut aku gak usah ditonton kalau drama Korea ini tuh masih ongoing karena bikin gregetan sih nungguin 1 minggu. Nah oke, jadi kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian juga nonton drama Korea Flower of Evil ini dan mungkin aku cuma nyeritain permukaan-permukaannya aja, kalian bisa banget share pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang kalian lihat di drama Korea Flower of Evil ini. Oke, kayak gitu aja. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Dah, sampai ketemu lagi di video aku yang lain.